semua, perkenalkan nama saya Kristi Paulina Gracita Mekotika dengan NIM 2314201013. Saya merupakan mahasiswa aktif dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas video dari mata kuliah Pancasila dengan materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sugito 2007, diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan nilai-nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang yakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat. Inilah yang disebut dengan ideologi. Seperti yang dikatakan oleh George Laraine bahwa ideologi as a set of belief, yang berarti setiap individu tahu kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai suatu yang dipandang bernilai dan yang menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau kelompok. Nilai-nilai itu dipandang sebagai cita-cita dan menjadi landasan bagi cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang atau suatu bangsa dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya. Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pengertian ideologi dan peranan ideologi bagi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani oida sama dengan mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut Kailan, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam perkembangannya, terdapat pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt Betrach, seorang Prancis pada tahun 1796. Menurut Tracy, ideologi yaitu Science of Ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-cita ideologinya, merupakan suatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Peranan ideologi bagi bangsa dan negara. 1. Menyatukan masyarakat yang beragam. Bangsa-bangsa seringkali terjadi dari masyarakat yang beragam dalam hal etnis, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Ideologi berperan penting dalam menyatukan masyarakat ini dengan memberikan titik temu yang bersama. Ideologi yang dianut oleh suatu bangsa bisa berfungsi sebagai pegangan bersama yang mengatasi perbedaan-perbedaan ini. Kedua, sebagai panduan kebijakan pemerintah, ideologi memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Ketiga, pembentukan identitas bangsa. Ideologi adalah cerminan dari nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk identitas suatu bangsa. Artinya bahwa fondasi moral dan budaya yang menghubungkan individu-individu dalam masyarakat ke dalam entitas kolektif yang lebih besar. Ideologi mencerminkan sejarah, tradisi, dan pengalaman
bersama bangsa tersebut, membantu menjelaskan siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan apa yang mereka anut sebagai nilai-nilai yang dianggap suci. Keempat, menentukan hubungan dengan negara lain. Ideologi juga memiliki dampak pada hubungan suatu bangsa dengan negara lain. Negara-negara yang memiliki ideologi berupa cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat, sedangkan perbedaan ideologi bisa menjadi sumber konflik. Kelima, dasar hukum. Tahukah kamu, ideologi juga bisa menjadi dasar hukum suatu negara. Konstitusi dan undang-undang seringkali mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi. Hal ini memberikan landasan hukum untuk tindakan dan kebijakan pemerintah. Demikianlah informasi tentang peran penting ideologi bagi suatu bangsa dan negara. Pengertian macam-macam ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah sistem keyakinan yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan waktu dan kondisi sosial. Ideologi ini bersifat dinamis, toleran, dan memungkinkan adanya dialog serta perubahan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Contoh ideologi terbuka meliputi 1. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan proses demokratis yang terbuka untuk semua warga negara. Contohnya adalah sistem politik yang ada di banyak negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara di Eropa Barat. Kedua, sosialisme demokratik menggabungkan prinsip-prinsip sosialisme dengan proses demokratis, mengutamakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil melalui mekanisme yang inklusif dan partisipatif. Contoh penerapannya bisa ditemukan di negara-negara Skandinavia. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah sistem keyakinan yang kaku, tidak fleksibel, dan menolak perubahan atau interpretasi baru. Ideologi ini cenderung otoriter, dogmatis, dan tidak toleran terhadap pandangan atau nilai-nilai yang berbeda. Contoh ideologi tertutup meliputi fasisme, ideologi yang mengutamakan kekuasaan negara di atas segala-galanya, seringkali dipimpin oleh seorang asyaraq dengan kontrol ketat terhadap kehidupan masyarakat dan intoleransi terhadap oposisi. Contohnya adalah rezim Nazi di Jerman dan fasisme di Italia di bawah Mussolini. Kedua, komunisme otoriter. Ideologi yang bertujuan untuk membangun masyarakat tanpa kelas melalui kontrol penuh oleh negara atas semua aspek kehidupan dengan penolakan terhadap pluralisme politik dan kebebasan individu. Contohnya adalah Uni Soviet di bawah pemerintahan Stalin dan Republik Rakyat Tiongkok di bawah Mao Zedong. Perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Ideologi Pancasila suatu ideologi pada suatu bangsa, pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia lahir dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diyakini kebenarannya. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedua, ideologi liberalisme. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris yang dapat ditangkap dengan indera manusia, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ketiga, ideologi komunisme. Ideologi komunisme, bahasa Latin communis, adalah ideologi yang berkenan dengan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan utama menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan
Kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Keempat, ideologi keagamaan. Ideologi agama mengacu pada keyakinan, nilai-nilai, dan praktik yang terkait dengan agama tertentu. Hal ini membentuk pandangan dunia, nilai-nilai moral, dan perilaku masyarakat, serta mempengaruhi sikap mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Kelima, ideologi sekularisme. Ideologi sekularisme adalah konsep atau ideologi bahwa harus ada pemisah antara agama dengan institusi atau badan negara, tergantung dari pengertian dan penerapannya. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan. Kepercayaannya dengan menyediakan suatu kerangka yang netral tanpa menekankan sebuah agama tertentu. Demikian penjelasan dari materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata. Terima kasih.